Welcome to Ratek Channel with me Rainer Budi Harto. Jadi channel saya ini membahas mengenai semua hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya gadget, komputer. Selamat menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya, di like, di share, komen. Terima kasih semua. Halo teman-teman semua, kembali bertemu dengan saya Rainer Budi Harto di channel Ratek. Jadi Ratek ini membahas mengenai teknologi, teknologi terbaru, terkini, apa-apa yang menarik dibahas, saya akan bahas. Kali ini saya tertarik membahas mengenai Realme 8 5G yang sudah jaringan 5G. Jadi produsennya Realme. Saya tertarik pertama ya tentu karena harga. Ini harganya masih 1,59 3,16 juta. Ini masih angka psikologis ya. Kemudian namun banyak ini yang saya ada, jadi saya berpikir gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi kali ini saya ingin bahas ini. Oke, prosesornya itu dibilang Dimensity 700. Dari Dimensity teman-teman tahu lah ya. Kalau Exynos kayaknya bukan, sepertinya bukan. Terus kalau Snapdragon juga mereka tahu ya, itu MediaTek. Itu MediaTek nanti dibahas di bawah nih ya, di webnya memang diberitahu. Lalu kamera 48 megapiksel, sebetulnya nggak apa-apa, harga 3,16 juta, 3.160.000 dengan 48 megapiksel. Baterai juga 5000 mAh, 18 watt. 18 watt sebetulnya kalau 15 watt Samsung saya ada coba, sebenarnya agak kurang. Sebenarnya 18 watt ya sebetulnya ya dibilang quick charge, tapi kalau mau lebih kenceng ya sepertinya paling teman-teman beli charger sendiri biar ngebut chargingnya. Lalu display 6,5 ya bolehlah. Lalu storage plus RAM 8 plus 128 ya, 8 nya boleh, 128 nya ya cukup, standarnya masih standar dari zaman ya modernnya handphone. 128 masih ya cukup lah. Jadi ini ya saya kurang setuju. Ya prosesor kita ngertiin lah dengan harga sekian. Lalu ya 18 wattnya bisa diakali pakai itu. Kalau 48 ya mau gimana ya, harganya harga sekian ya gak? Lalu ini untuk warna, ini ada Supersonic Black, ada Supersonic Blue ya sebetulnya ya hitam lah kalau saya ya jadinya. Lalu dia kasih penawaran, kamu beli gak, ada jam tangan ya, beda diskon cepet 100.000 dia bilang. Ya tergantung kebutuhan kalian. Nah ini ada rekomendasi juga tuh, ada Realme 8 Pro yang itunya 108 megapiksel kameranya. Oke, tapi kita bahas yang ini dulu ya. Lihat nih, kita bisa lihat nih ulasan orang dari website Realme. Sudah sampai ekspektasi, ada gak yang bintang jelek? Enggak, sekarang yang bintang 2 ada 3. Bintang 2 3 apa ya kira-kira penyebabnya? Ulasan paling nggak bisa melihat. Cepat, Senin pagi, hapnya ringan, 5 bisa 2 SIM card, 300 mili. Apalagi nih yang ini, pembelian juga baru-baru semua nih ya, sebenarnya saya suka sih. Oke ya, ini sekarang kita lihat lagi yang mengenai lainnya. Kita tutup dulu tentang produk lagi. Nah dia unggulnya 5G, sudah dukung jaringan 5G, tapi yang saya ketahui belum mendukung semua operator. Jadi mungkin softwarenya harus dibuka atau apa. Walaupun dia bilang alasannya belum bekerja sama dengan operator tersebut, ya memang sebenarnya logika 5G masih baru. Tapi yang saya kejar nih mungkin kecepatan internetnya. Dengan dia saya ada baca dia antenanya kalau 5G itu butuh banyak, jadi dia antenanya banyak. Baterainya 5000 ya, berarti cukup lumayan gitu ya kan. Kalau 3 kardus standar lah ya kan. Dia bilang kalau ini
prosesor Dimensity 700 ya, mau gimana, harga sekian ya kan. Layar 90 Hz, 90 Hz ultra halus ya, 90 Hz ya boleh lah sebetulnya ya kan. Baterai 5000 tadi bilang pengisian cepat 18 watt ya, nggak tahu secepatnya berapa, cuma kalau mau lebih mantap ya teman-teman harus beli itu sendiri, artinya apa, beli itu sendiri, apa itu namanya, charger yang kencang sendiri itu. Lalu ini 5G, ini era 5G telah tiba, kecepatan 700% lebih cepat dari 4G. Ini mendukung channel 5G dual SIM, dual standby yang kompatibel SA tertentu dari jaringan 5G tertentu ya, ditekenin tuh. Berarti kan belum tuh semua, maksudnya ini model keren ya, ada 4 kamera 48. Dia bilang lalu proses 7nm ya, untuk membicarakan prosesor canggih dari prosesor Dimensity akan memberikan lebih banyak manfaat seperti lebih hemat daya, tidak panas, dan kinerja lebih canggih ya, kita amini saja itu prosesor ya. Clock speednya 2,2, dia nggak bilang ya, dia 2 apa, dia itu octa-core atau apa, saya juga nggak tahu nih teman-teman. Clock speed coba kita lihat Realme 8 5G, coba kalau kita Google ini Realme ini 8 5G GSM Arena, ini biasanya dia ada penjelasan nih. Kita lihat ya, coba ya penjelasannya apa. Tadi kita mau lihat berapa core ya prosesornya. Prosesor coba mana nih, Funcom Future Battery nih. Dia nggak lihat di bagian mana ini. Dia biasanya di atas ya, cuma ada IPS LCD. Ini dia nih, dia nggak bilang CPU octa-core, cuma dia nggak bilang itu octa-core, tapi ini dibilang nih octa-core 2x22 Cortex A76 6x2 GHz Cortex A55 ya boleh lah kalau memang ini benar ya, itu octa-core. Lagi nih nggak bilang octa-core di sini nih. More power than the traditional 4G, it may shorten the power phone's battery life. Terus the smart 5G, jadi dia ada otomatis itu switch kalau 5G tidak ada, dia ke smart, jadi kebalik ke 4G. Super power saving mode, battery infinity smooth display 90 Hz, nggak layar halus, cuman kalau dibilang ini dia nggak, kalau Samsung segala kan ada Super AMOLED, ini dia bilangnya FHD plus ya tadi ya, apa 90 Hz ya, dia bilang resolusinya 5000, resolusinya full HD plus ya udahlah, harga sekian kan, harga sekian sebenarnya standar lah ya. Dia bilang cepat 18 watt ya, coba, tapi dia nggak bilang berapa jam chargingnya, berarti dia mungkin kurang pede juga mungkin ya, kita lihat, belum tahu juga ini. Dan 5000 nya Realme nggak tahu, kalau yang lebih branded lebih yang lain, tapi dia bilang dengan mode kalau baterai 5% aja kita ini pakai mode super power saving masih dapat panggilan 89 menit, masih bisa bertahan 34 jam. Cuma dia nggak bilang baterai kalau 18 watt itu bisa tahan berapa lama ya. Oke. 200% lebih banyak. Nah ini yang saya suka nih, smartphone 5G memiliki antena 200% lebih banyak. Jadi kan 200%, kalau handphone biasa mungkin 2, kalau 100% nya berarti 4 antena dong. Kalau 100% itu 2, kalau 100
Kalau 100% 2 antena berarti 4 antena. 4 antena ya. 4 antena ya lebih banyak tetap, cuman nggak tahu kelebihan 4 antena apa ya, mungkin lebih jaringannya lebih mantap mungkin. Smartphone 5G ya. Jadi kemudian warna keren nih, supersonic kayak gitu supersonic black, ya mendingan black lah, tapi biar nggak gitu kelihatan. Infinity kamera 48, f nya 18 ya, boleh sih, udah f18 portrait, makro f24 lensa portrait bukan f24 ya. Kalau lihat ini ya, di bawahnya tetap di bawahnya 64 sama di bawahnya 128 pasti tetap dong, nggak mungkin sama ya, tapi standar lah. Mungkin yang dikejar ini lebih ke 5G dan ukuran baterai besar seperti itu. Nah, lalu dia ada fitur yang udah mendukung ini apa namanya, super night, yang night itu AI-nya itu udah canggih, jadi itu portrait, jadi dia ini lebih enak melihat gambarnya ya kan. Foto selfie dengan jelas, dia bilang 16 megapiksel portrait, beauty selfie, mode portrait. Nah ini mode apa nih kiri ini, dia apa nggak bilang ya. Night escape tuh penting, jadi di AI jadi membanyakan warna pada image yang kita foto ya, untuk keindahan. Sebenarnya saya tertarik bukan yang 48, tertarik 5G nya tertarik, tapi kalau bisa lebih gede dengan harga yang bedanya sedikit sebenarnya mau ya. Gimana kalau dapatnya itu gitu. Lalu dia bilang ini udah teknologinya itu yang udah, kalau RAM-nya itu udah mungkin itu dia pakai ROM tuh, jadi lebih kencengnya itu dynamic RAM expansion DRE, menggunakan memori penyimpanan ROM untuk berinak sebagai RAM saat dibutuhkan. Keren tuh. Jadi nah, yang saya kurang suka ini sidik jari samping. Kita ada pengalaman dengan handphone lain, itu yang samping lebih nggak tahu kualitasnya ya, jadi lebih baik yang di layar sepertinya. Jadi karena kalau yang itu yang di samping itu, kita kalau kita nggak neken, dia ini nggak baca sepertinya apa ada setting lain. Tapi saya dulu pernah pakai itu dan ada trouble jadinya, jadi saya lebih seneng yang di layar sepertinya. Cuman ya gak, mau nggak mau ya itu, tapi fungsinya tuh dia terus ngebaca. Sidik jari kan juga ya mau nggak mau itu ada umur datanya. Cuman saya lebih pro yang di layar sebetulnya. Dia udah ada support bisa 2 SIM ya, standar ya. Saya pikir tadinya 3 SIM card ya, lalu SD-nya 1, ternyata ini ya masih standar dong. Lagu serial TV. Lalu ini based on Android 11 dia bilang, Realme. Nah berarti kalau ini kita masalah mengandalkan ini updatean dari produsen. Jadi kan kalau misalnya Samsung, karena saya selalu pakai Samsung itu, dia itu ada sebutannya itu Samsung Experience yang saya ingat ya, kalau saya nggak keliru. Nah kalau ini UI, Realme UI based on Android 11. Nah saya bingung, kalau handphone kalau Samsung segala kan dia bilang Android 10, Android 11. Nah kalau ini based on Android 11, based on Android base ya, didasarkan dengan Realme UI 2. Saya nggak tahu, cuman yang saya tahu ada pertentangan sepertinya yang ada merek lain yang bukan Realme, bukan Xiaomi, yang merek Cina juga, tapi dia bagus sih handphonenya. Nah semoga aja ini, pokoknya ini jadi lebih ngandelin update dari produsen, nggak ada masalah seharusnya, kita harapkan kan. Karena kan Android terus berkembang, kalau dianya dari produsen nggak memberikan update, takutnya itu nggak bisa ini
eh, namanya menyesuaikan dengan itu, dengan handphonenya jadi nggak bisa banyak dipakai, takutnya itu doang teman-teman. Tapi kalau dari produk dengan harga segini 3,159 ya biasanya bagus harganya. Seperti dia bilang tadi itu nggak panas apa. Sekarang ya harga segini juga itu kan Samsung kan yang saya tahu ya, dia Samsung juga dapat harga segini nih ya. Tapi dia NFC-nya segala kayaknya nggak ada. Kalau ini kan ada lengkap, baterai jumbo. Tapi yang 5G biasanya ditaruh itu gede kalau dari omongan ini, dari omongan yang Realme ini 5G karena pakai dayanya lebih besar. Itu teman-teman yang saya ingin bahas mengenai ini Realme 8. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, komen teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye teman-teman.